Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'iri syuhuri sayyidan wa anzala fihil qur'ana mau'izatan wa shifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina faslun syurutus sihhati arba'atu asya al-ayah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terukur. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, berbicara tentang puasa tentunya memiliki makna yang sangat luas, karena di dalamnya itu terdapat syarat sah, syarat wajib, rukun, dan hal lainnya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang syarat sah puasa. Sebelumnya, apa itu syarat sah? Syarat sah merupakan suatu hal yang bisa menjadi penyebab apakah suatu ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Kita ibaratkan dalam sholat. Dalam sholat ada syarat sah, salah satunya adalah wudhu atau suci dari hadas kecil yang disucikan dengan wudhu. Jika ada seorang yang sholat tapi tidak berwudhu, otomatis sholatnya itu tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah sholat. Jadi jelas ya, ibadah kita itu tidak bisa asal-asalan. Asal sholat, asal puasa itu tidak bisa, tetapi ada aturan-aturannya tersendiri. Begitupun dengan puasa. Puasa juga memiliki syarat sah. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami rahimahullahu wa nafa'ana bihi disebutkan bahwa syurutus sihhati arba'atu asya, syarat sah puasa itu ada 4. Sawa'un kana fardun aw naflan, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunat. Apa saja yang 4 ini? Islamun, yang pertama Islam. Selain menjadi syarat sah, Islam juga termasuk dalam syarat wajib berpuasa. Jadi sudah jelas bahwa seluruh umat Islam itu diwajibkan berpuasa, dan puasanya sah karena memenuhi syarat sahnya. Jika terpenuhi yang 4, maka puasanya itu sah. Seperti itu ya. Selain itu juga, puasa itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana sabda Nabi, An Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa hajjul bait wasam Ramadhana. Nah, jadi Islam itu jika diibaratkan sebagai suatu bangunan, maka kelima rukun Islam itu diibaratkan sebagai pondasinya. Jika suatu bangunan hilanglah satu pondasinya, maka bangunan tersebut akan roboh atau kurang sempurna. Begitupun dengan Islam itu sendiri. Jika ada saja salah satu rukunnya yang tidak dipenuhi, maka akan roboh atau kurang sempurna. Kemudian bagaimana jika ada orang kafir yang berpuasa atau orang non-muslim yang berpuasa? Tidak apa-apa, akan tetapi mereka tidak akan mendapat pahala, hanya mendapat haus atau menahan lapar, lelah, dan haus saja, tidak mendapat apa-apa. Kemudian yang kedua, aklun, berakal. Orang yang berakal sah puasanya. Bagaimana dengan anak-anak yang belum balik tetapi sudah berpuasa? Apakah sah? Sah, karena anak-anak tersebut memiliki akal yang sehat, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak bermanfaat. Dan
masa-masa seperti itu dalam artian sebelum balik itu dijadikan sebagai ajang untuk melatih diri, melatih pembiasaan agar nanti setelah balik terbiasa melakukan ibadah. Tentu sebagai orang tua yang mengajarkan anaknya berpuasa dengan sabar, dengan ikhlas, juga akan mendapatkan pahala. Kemudian, lalu yang seperti apa, akal yang seperti apa yang tidak bisa diterima atau tidak sah puasanya, yaitu akal yang tidak sehat atau tidak berfungsi, seperti orang gila. Bagaimana bisa orang gila berpuasa atau menjalankan aturan puasa sementara dia sendiri tidak tahu dia itu siapa keluarganya. Seperti itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu bersih min nahwi haidin, dari haid dan seumpamanya. Misal nifas. Sekarang mungkin ini dikhususkan kepada wanita ya, pada perempuan. Wanita yang haid dan nifas jika terus memaksakan untuk berpuasa, untuk apa? Misal dengan dalih biar terlihat solehah. Bukannya solehah, tetapi justru dia itu tidak memahami agama atau tidak memahami tentang puasa itu sendiri. Karena dalam kitab Safinah pun salah satu hal yang diharamkan pada orang yang haid itu adalah berpuasa. Justru ini merupakan salah satu rukhsah dari Allah kepada wanita untuk tidak menjalankan puasa, karena tidak banyak atau tidak sedikit dari wanita itu ketika haid merasa sakit, lelah dan sebagainya. Justru kita harus bersyukur ya, dan Masya Allah, Allah sampai bisa atau Allah sampai sudah mengatur semuanya sampai sedetail itu. Ketika wanita yang haid maka tidak wajib berpuasa, dan puasanya juga tidak sah jikalau dia memaksakan untuk puasa. Kemudian yang keempat itu ilmu biqaunil waqti, mengetahui akan waktu puasa. Nah, ini misalkan dalam Ramadan, sebelum Ramadan biasanya kita ditentukan dengan ru'yatul hilal atau sidang isbat. Setelah adanya sidang isbat dan ditentukanlah bahwa besok itu merupakan tanggal 1 Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Itu dalam konteks bulan Ramadan ya, kapan waktunya bulan Ramadan. Kemudian dalam konteks kapan nih berpuasa ini, siang ataukah malam, itu juga kita harus mengetahuinya, karena Allah pun bersabda dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu siyama ila lail. Jadi ayo kalian boleh makan minum itu sepuasnya kalian sampai terbit fajar, tetapi setelah terbit fajar kalian berpuasalah dengan sempurna sampai malam, dalam artian sampai terbenam matahari. Karena puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, jadi syarat sah puasa yang terdapat atau yang ada dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah itu ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci atau bersih dari haid dan seumpamanya. Yang keempat, mengetahui dan hafal akan waktunya puasa. Alhamdulillah, mungkin sampai sini penjelasan saya tentang syarat sah puasa. Mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang tepat. Semoga apa yang saya sampaikan, meskipun itu hanya garis besar atau hanya sebagiannya saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma faqihna fiddin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.